Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, maka pada sore hari yang berbahagia ini, para jamaah Jamiatul Khair sempat berkumpul lagi seperti biasanya dalam rangka ingin membicarakan masalah-masalah sosial keagamaan, dan insya Allah para jamaah nanti akan memberikan atau mengkontribusikan berbagai pemikiran-pemikiran sehingga hal-hal tersebut menjadi hal yang positif bagi kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini salah seorang jamaah yang aktif pada sore hari ini akan memberikan suatu pemikiran dengan tema filosofi azan. Dan alhamdulillah yang bersangkutan sudah ada di lingkungan kita. Kami persilakan Ananda Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah kembali kita dikumpulkan dalam sebuah majelis yang kita cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis usbu'an, majelis pekanan yang setiap pekan kita insyaallah laksanakan setiap hari Selasa antara maghrib dan isya di Masjid Jamiatul Khair, Jalan Malengkeri Raya. Dan tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang disebutkan oleh moderator, adalah filosofi azan. Tapi mungkin kami sedikit merubah judulnya karena takut salah istilah. Mungkin lebih tepat judulnya, sebagaimana apa yang ingin kami sampaikan nantinya, adalah judulnya di antara hikmah yang terkandung di balik lafaz-lafaz dan urutan-urutan azan. Jadi azan itu adalah sebuah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penanda masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu dan cara-cara tertentu. Jadi azan ini sifatnya tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Jadi tauqifiyah itu beda dengan tauqifiyah atau taufik. Jadi taufik dengan tauqif beda. Tauqifiyah itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Karena itu azan ini adalah sifatnya tauqifiyah. Artinya dia tidak bisa ditetapkan kecuali di atas dasar dalil. Makanya ada kaidah usul fikih menyebutkan bahwa al-aslu fil ibadah tauqifiyah. Asal dari ibadah itu adalah tauqif. Artinya tidak bisa ditetapkan ibadah itu kecuali ada dalil. Dalam kaidah yang lain yang mirip, al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullu dalil 'alal amri. Bahwa asal dari ibadah itu adalah haram, terlarang, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa kita harus yakini dalam sanubari kita bahwa setiap syariat yang Allah turunkan itu pasti ada hikmahnya dan pasti mendatangkan maslahat bagi orang yang melakukannya. Tetapi dalam syariat itu yang Allah turunkan, ada yang kita tahu hikmahnya yang disebut dengan ma'qulatil ma'na, ada yang ghairu ma'qulatil ma'na, ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Ya. Namun kita yakin bahwa setiap syariat pasti mendatangkan hikmah, termasuk azan.
Nah, azan ini para ulama mencoba menggali. Para ulama mencoba menggali apa hikmah yang terkandung. Ya, maka kalau kita coba browsing di internet, banyak itu para ulama menyebutkan tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalam azan itu. Nah, salah satunya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hikmah ini kami dapatkan dari sebuah ceramah seorang ustadz sudah lama, sekitar 7-8 tahun yang lalu, Dr. Abdullah Yasin. Beliau seorang dokter bidang akidah, orang Malaysia. Ya, dia mengatakan, sebenarnya dia juga mengutip dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa azan ini, di antara lafaz-lafaz azan ini ternyata di dalamnya terkandung ada isyarat, dalamnya terkandung ada syarat-syarat diterimanya ibadah. Ya, jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana kalau kita melamar ke perusahaan, ya, perusahaan biasanya memberikan syarat-syarat. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tidak diterima. Begitu juga ibadah, ada syarat-syaratnya. Memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata terdapat di dalam lafaz-lafaz azan itu. Coba kita perhatikan. Pertama, lafaz azan itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata beliau, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa orang yang salat pasti menunjukkan isyarat bahwa orang yang salat pasti akan mendapatkan kemenangan. Tetapi tidak semua orang yang salat itu mendapatkan kemenangan kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Maka syarat-syaratnya ini terisyaratkan dalam 3 penggalan kalimat yang di atas tadi. Yang pertama, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mari kita lihat. Syarat pertama agar salat kita ini mendapatkan kemenangan pada lafaz Allahu Akbar. Ini kata beliau menunjukkan syarat pertama itu harus seorang muslim. Nah, apa korelasinya muslim dengan lafaz Allahu Akbar? Kata beliau mengatakan bahwa karena yang mengagungkan Allah, yang membesarkan Allah itu hanyalah seorang muslim. Adapun non-muslim, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengagungan yang sebenarnya. Makanya dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah ada 3 ayat yang menyebutkan tentang itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Dan orang-orang kafir itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya pengagungan. Ya. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang Nasara mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Dan orang-orang musyrikin mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka ini tentu penghinaan. Iya, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allahus Samad. Ya, semua bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada setara dengan sesuatu pun. Maka ini menunjukkan bahwa hanya seorang muslimlah yang mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama ini, agar salat kita itu mendapatkan kemenangan, maka dia harus seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua atau dalilnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Iya. Yang kedua, syarat yang kedua agar salat kita ini meraih kemenangan adalah ikhlas. Ikhlas disyaratkan dalam lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Saya bersaksi tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini mengisyaratkan bahwa tidaklah ibadah yang kita lakukan harus semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahwa kita tidak boleh ibadah kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita tidak beribadah kecuali dengan mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang mengetahui bagaimana tata cara ibadah. Sebagaimana tadi kaidah pertama kita, al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulul dalil al-amri, bahwa asal dari ibadah itu haram sampai ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, kalau ketiga ini kita laksanakan, Islam, kita ikhlas, kita mengikuti Nabi dalam beribadah,
dalam solat kita, maka solat inilah yang menghasilkan kemenangan. Ya, hasilkan kemenangan. Nah, ini bisa kita kiaskan. Kita bisa kiaskan ke ibadah-ibadah yang lain. Hayya 'alaz zakah, hayya 'alal saum, hayya 'alal hajj, hayya 'alal dzikr, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi semua ibadah kalau terpenuhi tiga ini, inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini penjelasan beliau tentang azan ini. Ada dua tersisa kalimat azan, Allahu Akbar la ilaha illallah. Beliau tidak menjelaskan, tapi kami coba untuk merenungi ya dengan keterbatasan ilmu kami. Allah mengulangi Allahu Akbar di kalimat yang pertama. Ini memberikan isyarat bahwa kita harus istiqomah. Ya, ketika kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu, mentauhidkan Allah, kita beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi, kita harus istiqomah dengan itu. Ya, makanya dalam hadis disebutkan kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Nabi, tunjukkanlah aku satu perkataan yang aku tidak bertanya lagi kepada seorang pun kecuali kepadamu. Kata Nabi, berimanlah kepada Allah, qul amantu billah, kemudian beristiqomahlah. Sama dengan ini, kita mengakui mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqomah. Nah, terakhir la ilaha illallah. Ini ketika kita istiqomah dengan hal ini, maka kita harapkan di akhir-akhir hidup kita mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Dan inilah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu dalam Al-Qur'an dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan dia istiqomah dengan hal tersebut, maka malaikat akan turun padanya pada saat sakratul maut mengatakan la takhafu, jangan takut, jangan bersedih, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Wallahumma waffiq ila aqwamit thariq. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azan ini sebenarnya sejak kita lahir sudah mendengar azan. Sampai saat ini. Bahkan setiap hari minimal 5 kali, kecuali pada hari Jumat mungkin 2 kali orang azan. Yang mungkin Ustaz bisa jelaskan lapas-lapas daripada azan ini kan seperti itu, apakah sudah betul itu panjang sekali konsonannya. Seperti biasa saya dengar ini panjang apa itu setarakannya. Namanya la ilaha illallah, panjang sekali, ada batasan-batasan itu. Kenapa seperti kalau ikamat itu pendek-pendek? Kenapa kalau azan itu panjang sekali sampai orang biasa napasnya itu sekali? Iya. Kenapa begitu? Apakah memang ada aturannya seperti itu? Kemudian dulu itu di masjid kita ini biasa 2 kali azan pada salat subuh. Bahkan mungkin di Mekah 2 kali juga salat. Ya, tidak begini Pak, di subuh. Ini kan pertamanya itu dulu tidak ada as-salatu khairum minan naum. Nanti keduanya baru ada itu. Ya, itu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Kemudian Jumat 2 kali juga. Mungkin bisa dijelaskan itu. Mungkin ada fadilah-fadilah tertentu atau ketentuan tertentu. Mungkin itu untuk sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.